4706. Bas. Earth Cauldron bergetar, dan sebuah pil dengan 9 pola nebula terbang keluar dan mendarat di telapak tangan Long Chen. Ramuan ini keruh di dalam dan tampak tidak mencolok, tetapi mengandung kekuatan takdir yang sangat besar. Long Chen tidak bisa menahan kegembiraan saat dia mengambil ramuan ini. Itu benar-benar mungkin. Meskipun Earth Cauldron mengatakan bahwa ketika dia mencapai alam ilahi, dia bisa menyempurnakan pil Doyen, tapi Long Chen masih tidak bisa mempercayainya. Ini adalah pil Doyen bintang 9, yang dimurnikan dari 99 buah Doyen surgawi bintang 8, fluktuasinya persis sama dengan buah Doyen bintang 9. Dengan kata lain, satu pil Doyen ini dapat menciptakan ahli Doyen bintang 9, yang sungguh sulit dipercaya. Long Chen berada dalam masalah sebelumnya. Dia memiliki lebih dari 500 buah Doyen bintang 9 di tangannya. Bagaimana cara mendistribusikan buah takdir ini adalah masalah besar. Meskipun dia tahu bahwa tidak peduli bagaimana dia mendistribusikannya, prajurit Dragon Blood tidak akan keberatan, tapi sebagai bos dari Dragon Blood Legion, dia harus bersikap adil dalam setiap mangkuk air. Ini juga yang menjadi alasan mengapa Long Chen tidak terburu-buru membagikan buah Doyen bintang 9, dia sendiri tidak tahu bagaimana cara mendistribusikannya, karena perbedaan kekuatan antara Doyen bintang 8 dan Doyen bintang 9 terlalu besar. Sekarang, 99 buah Doyen bintang 8 dapat digunakan untuk menyempurnakan pil Doyen bintang 9, yang membuat Long Chen meraung kegirangan. Dengan cara ini, seluruh Dragon Blood Legion akan menjadi ahli Doyen bintang 9 mulai sekarang. Long Chen tidak bisa membayangkan betapa menakutkannya Legion itu ketika semua Dragon Blood Legion dipromosikan menjadi Doyen bintang 9. Apakah ada kekuatan di dunia ini yang dapat menghentikan kemajuan mereka? Jangan terlalu bersemangat. Memurnikan buah takdir adalah tugas yang memakan waktu dan melelahkan, dan itu hanya bisa dilakukan olehmu. Huo Ling'er dan aku tidak bisa melakukannya untukmu, kata Earth Cauldron. Ah, mengapa ini? Long Chen merasa seolah-olah baskom berisi air dingin telah dituangkan padanya. Long Chen memiliki puluhan ribu buah Doyen bintang 8. 99 di antaranya dapat digunakan untuk memurnikan pil Doyen bintang 9, tapi hanya beberapa ratus. Ada lebih dari 7.000 Dragon Blood Legion, dan kesenjangannya masih besar. Jika ingin mendapatkan lebih banyak pil Doyen bintang 8, dia perlu menyempurnakan pil Doyen bintang 7. Dan jumlah buah Doyen bintang 7 tidak mencukupi, jadi harus mulai dengan buah Doyen surgawi bintang 6. Jika buah Doyen bintang 6 masih belum cukup, Long Chen akan mulai dengan buah Doyen bintang 5. Dengan cara ini akan menjadi proyek besar yang menakutkan bagi Long Chen. 5 bintang akan memurnikan 6 bintang, 6 bintang akan memurnikan 7 bintang. Ketika berbicara tentang 9 bintang, jika Long Chen harus mengandalkan dirinya sendiri untuk memurnikannya, dia akan muntah darah. Tidak mungkin. Kamu harus memahami dari mana buah dao surgawi ini berasal. Kamu adalah tuannya, dan hanya kamu yang memiliki kemampuan untuk memadukannya, bahkan aku pun tidak, kata Earth Cauldron. Earth Cauldron mengacu pada pohon dao surgawi. Ketika Earth Cauldron mengatakan ini, Long Chen tiba-tiba merasakan kulit kepalanya mati rasa. Jangan terlalu banyak berpikir. Perjalanan 1000 mil dimulai dengan satu langkah. Selama Anda mengambil langkah pertama, kesuksesan tidak jauh. Jangan takut akan masalah, kata Earth Cauldron. Long Chen juga mengetahui kebenaran ini, tetapi ketika dia memikirkan tentang proses pemurnian ini, tidak peduli siapa dia merasakan rasa putus asa, tetapi demi Dragon Blood Legion, dia hanya bisa mengertakkan gigi dan berjuang keras. Bas. Earth Cauldron bergetar, dan puluhan ribu buah takdir muncul di Earth Cauldron. Long Chen terkejut. Senior, apakah kamu akan memeras jus? Peras jus bodoh. Aku ingin menguji batas atas kekuatan jiwamu dan lihat berapa banyak ramuan yang bisa kamu saring dalam satu waktu. Jika kamu hanya bisa memurnikan satu ramuan dalam satu tungku, apakah kamu perlu waktu bertahun-tahun untuk memperbaikinya? Jangankan kamu, jika aku menunggu juga, aku tidak mampu menanggungnya. Earth Cauldron berkata dengan marah. Masih bisakah kamu bermain seperti ini? Long Chen tidak bisa menahan kegembiraan ketika mendengar ini. Bas. Kekuatan api Long Chen meledak, dan pada saat yang sama kekuatan jiwa mengalir masuk. Apa yang membuat Long Chen bahagia adalah bahwa menyempurnakan pil takdir 100 kali lebih mudah daripada menyempurnakan pil ilahi. Boom! Setelah sebatang dupa, Earth Cauldron bergetar. Ratusan ramuan telah dimurnikan. Pola bintang 5 berkedip pada ramuan itu. Earth Cauldron juga sangat berhati-hati. Dia mengambil buah Doyen bintang 4 dan mulai memurnikan dulu, takut kalau salah dan buah takdirnya kurang, itu akan memalukan. Dengan ratusan buah Doyen bintang 5, hanya lusinan buah Doyen bintang 6 yang dapat dimurnikan, dan bahkan tidak satu pun buah Doyen bintang 7 yang dapat dimurnikan. Untungnya, pertama kali dimulai dengan awal yang baik, dan Earth Cauldron terus meningkatkan jumlahnya. Kekuatan jiwa Long Chen sangat kuat. Ditambah dengan kontrolnya yang luar biasa dan pengalamannya yang kaya dalam alkimia, batas Long Chen akhirnya diuji.
Dia bisa memurnikan paling banyak 1 juta buah takdir dalam satu waktu. 1 juta buah doyen bintang 5 dapat disuling menjadi sekitar 16.000 pil doyen bintang 6, 107 doyen bintang 7, dan 1 pil doyen bintang 8. Tampaknya tujuannya masih jauh. Namun, Long Chen memiliki banyak buah doyen bintang 6 dan bintang 7. Long Chen melakukan perhitungan kasar dan setelah mempraktikkannya, jaraknya tidak besar. Jadi Long Chen mulai memurnikan pil siang dan malam, 1 hari, 2 hari. Long Chen terjaga dan menyempurnakannya selama sebulan penuh, dan akhirnya menyempurnakan lebih dari 8.000 pil doyen bintang 9. Ramuan itu sangat halus sehingga Long Chen hampir menjadi gila, matanya mulai kehilangan fokus, dan dia kesurupan ketika Long Chen keluar dari pengasingan dan melihat Guoran dan yang lainnya, mereka semua terkejut. Bos, apakah kamu baik-baik saja? Guoran buru-buru mendukung Long Chen. Pada saat ini, Yu Qingxuan dan Bai Sisi datang menggantikan Guoran dan duduk bersama Long Chen. Long Chen, ada apa denganmu? Wajah Yu Qingxuan dipenuhi dengan kesusahan. Dia belum pernah melihat Long Chen yang begitu lelah. Aku baik-baik saja. Guoran, bagikan buah-buahan dan ramuan ini kepada saudara-saudara. Ada fluktuasi khusus pada buah-buahan dan ramuan. Biarkan semua orang memilih yang sesuai dengan atributnya. Jangan terlalu khusus. Jika ada kekurangan, aku akan mengambilnya, kata Long Chen. Alasan mengapa Long Chen memurnikan ratusan pil lagi adalah untuk memberi semua orang lebih banyak pilihan. Ketika Guoran melihat pil dan buah-buahan itu, dia segera mengerti, mengangguk, dan berbalik untuk pergi. Akhirnya, kita bisa istirahat. Long Chen berbaring dan bersandar. Hasilnya, dia bersandar ke lengan harum Bai Sisi. Wajah Bai Sisi tiba-tiba memerah. Untungnya, hanya ada mereka bertiga di ruangan itu. Dia dan Yu Qingxuan tertinggal, tapi meski begitu, dia masih merasakan jantungnya berdetak lebih cepat, dan dia ingin mendorong Long Chen menjauh, tapi dia sedikit enggan. Ketika dia diam-diam menatap Long Chen, dia menemukan bahwa Long Chen sudah tertidur. Bai Sisi kehilangan rasa malunya dan malah merasa tertekan. Long Chen terlalu lelah. Dia belum beristirahat sejenak sejak pertempuran di gerbang 9 surga. Namun, tidak ada yang tahu bagaimana dia bisa selamat. Ketika Long Chen bangun, dia menemukan Yu Qingxuan dan Bai Sisi terbaring di bahu kiri dan kanannya. Keduanya masih berbisik. Ketika Long Chen bangun, keduanya buru-buru bangkit dari pelukan Long Chen. Long Chen mengulurkan tangannya untuk memeluk pinggang ramping mereka, ingin bersikap lembut untuk sementara waktu, lagi pula, dia belum merasakan pesona itu dengan hati-hati sebelumnya. Ini tidak bagus, ini tidak bagus. Pada saat ini, Bai Xiaolei berteriak dan berlari masuk. 4707. Apa yang terjadi? Long Chen segera duduk. Bai Xiaolei, saudara iparnya, tidak tahu bahwa dia telah merusak suasana baik saudara iparnya, dan dia tidak melihat ekspresi malu-malu dari Bai Sisi dan Yu Qingxuan. Dia berkata kepada Long Chen. Bos, ini buruk. Ada banyak orang kejam di luar akademi, sombong luar biasa. Kejam, seberapa kejamnya? Long Chen tertegun. Entahlah, ada banyak keributan di halaman depan. Sepertinya ada kemungkinan terjadi perkelahian kapan saja. Dekan tidak ada di sini, begitu pula penanggung jawab lainnya. Bos, silakan pergi dan lihat. Bai Xiaolei berkata dengan cemas. Ayo pergi dan lihat. Long Chen mengikuti Bai Xiaolei keluar. Bai Sisi dan Yu Qingxuan juga mengikuti, tapi Long Chen berkata. Jangan keluar dulu. Semua orang di Dragon Blood Legion berusaha untuk tidak muncul baru-baru ini. Mengapa? Bai Sisi tidak mengerti. Tepat ketika Long Chen hendak berbicara, Yu Qingxuan telah meraih tangan Bai Sisi dan berkata. Tidak ada yang bisa dilihat di sana. Ayo pergi dan makan pil yang diberikan Long Chen kepada kita. Long Chen telah meninggalkan pil doyen bintang 9 khusus untuk Bai Sisi, Yu Qingxuan, Guoran, Guyang, Liki, Song Mingyuan, Xia Chen, Bai Xiaolei dan lainnya. Pil ini sangat cocok untuk kemampuan mereka. Bai Sisi dan Yu Qingxuan karena bersama dengan Long Chen, mereka tidak meminum obat mujarab, jadi mereka berdua tidak mundur. Meskipun Bai Sisi masih sedikit enggan, dia masih ditarik oleh Yu Qingxuan. Bai Sisi dan Yu Qingxuan pergi, dan Long Chen dan Bai Xiaolei pergi bersama. Long Chen bertanya, apakah Anda tahu siapa yang datang? Petik 2. Entahlah. Aku baru saja meminum pilnya, tapi tidak ada reaksi. Mereka semua mengasingkan diri dan aku sendirian, jadi aku keluar jalan-jalan. Saya mendengar seseorang berteriak dari aula depan, dan suaranya sangat tajam. Seharusnya itu adalah raungan kultivator tingkat Saint King, dan niat membunuhnya tidak disembunyikan sama sekali. Saya tidak tahu apa yang terjadi, jadi saya berlari untuk melaporkannya ke bos. Saya takut ketika saya mengetahuinya, masalah itu akan tertunda. Bai Xiaolei berkata dengan cepat. Jangan membicarakan hal-hal yang tidak berguna itu. Terus terang, kamu hanya penakut dan takut mendapat masalah dan tidak berani berdiri. Pada saat ini,
Rubah iblis berekor 9 bermata ungu muncul di bahu Bai Xiaole, dengan ekspresi jijik di wajahnya. Kamu pengecut dan malas. Biarkan aku mencerna ramuannya. Kamu tidak berani berdiri ketika kamu dalam masalah. Sungguh memalukan untuk mengikutimu. Rubah iblis berekor 9 bermata ungu mencibir dengan mulut kecilnya. Seekor rubah kecil membuat ekspresi manusia, yang terlihat sedikit lucu. Aku. Bai Xiaole sangat cemas hingga wajahnya memerah, tapi dia tidak tahu bagaimana membantahnya. Long Chen menepuk bahu Bai Xiaole. Dia tidak tahu apakah itu disengaja atau tidak, tapi dia memukul kepala rubah iblis berekor 9 bermata ungu dan menjatuhkan rubah kecil. Rubah kecil ditampar punggungnya, dia langsung marah, tapi Long Chen buru-buru berkata sebelum dia bisa mengutuk. Maaf. Petik 2. Kamu jelas melakukannya dengan sengaja. Rubah kecil itu sangat marah. Kamu juga orang jahat. Petik 2. Hei, aku benar-benar tidak bermaksud begitu. Jangan menangis. Maafkan aku. Long Chen melihat mata rubah kecil itu berkaca-kaca, dan segera meminta maaf. Sebenarnya, Long Chen benar-benar tidak bersungguh-sungguh. Dia ingin menghibur Bai Xiaole karena kebiasaannya, tetapi dia lupa di mana rubah kecil itu berada. Long Chen buru-buru memeluk rubah kecil dalam pelukannya. Dengan kata-kata penghiburan yang baik di bahunya, rubah kecil itu berhenti menangis. Bai Xiaole juga buru-buru meminta maaf kepada rubah kecil itu. Melihat ekspresi tertekan Bai Xiaole, rubah kecil itu memalingkan muka. Bai Xiaole tiba-tiba merasa sedikit malu. Long Chen menepuk bahu Bai Xiaole dan berkata, pengecut adalah pengecut, tidak ada yang tidak berani dia akui. Bos, aku. Bai Xiaole tiba-tiba menjadi cemas. Long Chen melanjutkan, apakah Guoran mengatakan bahwa kamu juga anggota Dragon Blood Legion? Dia mengatakannya, kata Bai Xiaole dengan semangat. Sebelumnya, Bai Xiaole selalu ingin bergabung dengan Dragon Blood Legion, tetapi Long Chen tidak mengatakan apa-apa, tidak setuju atau menolak. Bai Xiaole pergi mencari Guoran, dan Guoran memberitahu Bai Xiaole. Tidak mudah untuk bergabung dengan Dragon Blood Legion. Kecuali dia bisa mendapatkan persetujuan semua orang, bos tidak akan bisa membiarkan dia bergabung dengan Dragon Blood Legion. Tapi setelah sekian lama berjalan, dan kali ini di depan gerbang 9 surga, penampilan Bai Xiaole memang telah diakui oleh semua orang. Setelah kembali ke akademi, Guoran memberitahu Bai Xiaole bahwa semua orang setuju dengannya untuk bergabung dengan Dragon Blood Legion, dan pada akhirnya hanya menunggu persetujuan bos mereka. Sekarang Long Chen menyebutkan masalah ini, dia tiba-tiba menjadi bersemangat dan gugup. Semua orang di dunia spiritual memuja yang kuat, dan Bai Xiaole tidak terkecuali. Semua orang di Dragon Blood Legion adalah orang yang kuat. Karena dia melihat bahwa setiap prajurit Dragon Blood adalah orang yang kuat, dan dia juga berharap untuk menjadi sekuat mereka suatu hari nanti. Tahukah kamu bahwa siapapun di Dragon Blood Legion akan bereaksi ketika mereka mengetahui bahwa saya masih istirahat dan yang lain sedang retret, apa yang harus kamu lakukan? Long Chen bertanya. Aku tidak tahu. Bai Xiaole tercengang dengan pertanyaan itu. Kami, Dragon Blood Legion, adalah saudara yang bergantung satu sama lain untuk hidup dan mati. Tidak ada perbedaan antara atasan dan bawahan. Setiap orang bisa menjadi penguasa seluruh Dragon Blood Legion. Semua orang akan sejahtera, dan semua orang akan menderita. Sekalipun seluruh pasukan dimusnahkan karena kesalahan satu orang, yang ada hanya tawa dan tawa di jalan menuju neraka, dan tidak akan ada keluhan atau tuduhan. Long Chen memandang Bai Xiaole. Bos, Bai Xiaole tampak terkejut. Aku memerintahkan seluruh Dragon Blood Legion. Mereka menyerahkan seluruh nyawa mereka di tanganku, dan aku juga bisa menyerahkan nyawaku sendiri di tangan mereka. Inilah Dragon Blood Legion. Kata Long Chen. Wajah Bai Xiaole penuh dengan keterkejutan. Ini adalah pertama kalinya dia benar-benar mengenal Dragon Blood Legion dan benar-benar mengenal Long Chen. Kamu telah lulus ujian dan kamu adalah anggota Dragon Blood Legion, maka mulai saat ini Anda tidak perlu malu-malu dalam melakukan sesuatu, karena sebesar apapun masalah yang Anda timbulkan, kami akan mengurusnya untuk Anda. Long Chen menepuk bahu Bai Xiaole dan berkata, jadi, jangan takut kapanpun. Jika langit runtuh, saya akan membantu Anda membawanya. Ingat, Dragon Blood Legion kita bersatu, berbagi suka dan duka, terlepas dari satu sama lain. Bos, Bai Xiaole sangat bersemangat hingga dia hampir menangis. Long Chen telah mengakui bahwa dia adalah anggota Dragon Blood Legion. Xiao Jiu, Long Chen berbalik dan melihat rubah iblis berekor 9 bermata ungu di bahunya tampak sedih saat ini. Long Chen berkata, kamu dan Xiaole adalah dua dari satu, dan keduanya makmur dan menderita bersama. Xiaole memiliki kelemahan, dan seringkali, Anda harus mengangkat sorotan utama. Ingat, Anda setara dengan dia. Ketika Dragon Blood Legion mengenalinya, ia juga mengenali Anda, dan bukan karena dia mereka mengenali Anda. Apakah Anda mengerti? Petik 2. Bos, Long Chen mengatakan ini, dan mata rubah kecil itu menjadi merah.
Long Chen menyentuh kepala rubah kecil itu dan berkata, "Kamu bukan aksesori, apalagi hewan peliharaan siapapun. Kamu adalah kamu. Ketika Xiaolei melakukan kesalahan, kamu memiliki hak untuk mengendalikan masa depan dua orang, daripada membiarkan Xiaolei melakukan sesuatu yang salah." "Bolehkah aku melakukan ini?" Rubah kecil gemetar. "Tentu saja. Jika Xiaolei tidak yakin, datang dan beritahu aku dan aku akan menghadapinya," kata Long Chen dengan wajah serius. "Oke, aku tidak tahan dengannya untuk waktu yang lama." Rubah kecil itu berteriak dengan penuh semangat, dia bukan ras manusia, dan dia tidak menyangka Long Chen akan memperlakukannya sama dengan Bai Xiaolei, yang membuatnya bersemangat sekaligus bersyukur. "Bos." Melihat rubah kecil itu begitu bersemangat, Bai Xiaolei merasakan sesuatu yang buruk. "Hah?" Long Chen meletakkan rubah kecil itu di bahu Bai Xiaolei. Rubah kecil itu tiba-tiba menjadi sombong. "Diam, kita akan segera ke ruang depan. Jangan ganggu tamu bos." Setelah mendengar apa yang dikatakan rubah kecil, Bai Xiaolei mengerutkan bibirnya dan ingin berbicara, tapi dia tidak berani mengatakan apa-apa dan hanya bisa mengikuti Long Chen menuju aula depan. "Apakah kamu, para pemimpin Akademi Cakrawala Tinggi, semuanya hajingan di dalam sumur? Tak satu pun dari mereka berani menunjukkan kepala mereka." Petik 2. Long Chen baru saja berjalan ke pintu istana dan mendengar kalimat yang langsung membuatnya merasa marah. "Xiao Jiu, dimengerti." Rubah iblis berekor 9 bermata ungu tiba-tiba menjadi energik. 4708. Hah? Ketika Long Chen melangkah ke pintu depan aula depan, sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya menyapu ke arah Long Chen seperti pedang tajam. Baru kemudian Long Chen menyadari bahwa aula itu sudah penuh sesak dengan manusia. Tidak bisa dikatakan dipenuhi manusia, karena di sini terdapat makhluk dari ras lain, walaupun berpenampilan seperti manusia, namun dalam darahnya terdapat aura yang berbeda-beda. Aura orang-orang ini berfluktuasi dengan aura kuno, dan aura kekacauan beredar di sekitar mereka, yang benar-benar berbeda dari aura para ahli yang pernah dilihat Long Chen sebelumnya. Orang-orang ini tua dan muda, laki-laki dan perempuan, yang muda memiliki aura yang sama dengan Long Chen, semuanya berada di tahap awal alam ilahi, sedangkan yang tua adalah kultivator Saint King yang menakutkan. Orang-orang ini semua memiliki wajah arogan, mengangkat dagu tinggi-tinggi, dan memandang orang melalui lubang hidung. Ketika Long Chen masuk, pupil mereka sedikit menyusut. Yang sangat mengejutkan mereka bukanlah aura Long Chen, apalagi kultivasi Long Chen, tapi Dragon Bone Evil Moon di punggung Long Chen. Dragon Bone Evil Moon yang besar digantung di punggung Long Chen jauh lebih tinggi dari Long Chen, yang terlalu mencolok, terutama aura jahat yang keluar dari Dragon Bone Evil Moon menarik perhatian semua orang dalam sekejap. "Hehe, ayo kita korbankan gigi kali ini." Dragon Bone Evil Moon terkekeh, dengan bau darah di tawanya. "Jangan membuat masalah. Apakah para pemula ini layak atas tindakanmu? Jangan membuatku malu," kata Long Chen dengan marah. Dragon Bone Evil Moon ingin melakukan pembunuhan besar-besaran. Tidak ada masalah dalam membunuh orang, tapi itu tergantung tempatnya. Ini Akademi Cakrawala Tinggi. Membunuh orang langsung di aula utama adalah hal yang tabu. Orang lain bisa melakukannya, tapi Long Chen tidak bisa melakukannya. Lagi pula, tidak cocok dengan statusnya. "Siapa kamu?" Begitu Long Chen masuk, seseorang menghalangi jalan Long Chen. Sekarang aula itu penuh dengan orang, dan mereka tidak tahan lagi. Melihat bahwa Long Chen hanya di alam ilahi, mereka mengira Long Chen hanya seorang murid biasa. "Pak!" Orang yang mengulurkan tangan untuk menghentikan Long Chen ditampar olehnya dan terbang keluar aula. Dia menuruni tangga dan langsung pingsan. "Kamu!" Long Chen menyakiti seseorang, dan seseorang tiba-tiba menjadi marah. "Dekan Long Chen." Pada saat ini, suara kejutan datang dari dalam, para ahli di sini terkejut. Pemuda ini ternyata adalah Dekan Akademi Cakrawala Tinggi. Apakah mereka mendengarnya dengan benar? "Bos, bukankah kamu setuju untuk mengizinkanku datang?" Melihat Long Chen menamparkan pemblokir itu, rubah kecil itu bingung dan berkata kepada Long Chen. "Oh, itu reaksi naluriah, kamu harus bereaksi lebih cepat lain kali." Long Chen kemudian ingat bahwa dia adalah dekan dan tidak sopan memukul orang di sini. "Dekan Long Chen, kamu di sini." Seorang diaken tua di akademi hampir menangis saat ini. Para pejabat senior di akademi tidak ada di sini, jadi dia, seorang diaken, harus gigit jari dan datang untuk menyambut mereka. Bagaimana orang-orang ini bisa menganggap serius seorang lelaki tua dengan tingkat kultivasi rendah? Semua orang menyindir, tapi dia tidak berani menjawab, dia hanya bisa tersenyum dan mengatakan bahwa pejabat senior sedang mengasingkan diri dan akan segera datang. Namun, dia tidak tahu kapan para pejabat senior akan keluar dari pengasingan, dan wakil dekan memintanya untuk menerima semua orang, bahkan dia ragu apakah wakil dekan sengaja menggodanya. Menghadapi kelompok keberadaan yang ganas ini, dia hanya bisa tetap tersenyum. Bahkan jika dia dimarahi, dia hanya bisa menahannya. Dia hanya berharap untuk bertahan sampai bala bantuan tiba, dan berdoa agar orang-orang ini tidak berani membunuh orang. Di sini,
dapat dikatakan bahwa sehari terasa seperti setahun. Dia berada di sini selama 3 hari, dan dia tidak tahu bagaimana dia melewati 3 hari ini. Sekarang Long Chen telah tiba, dia akhirnya bisa bernapas lega. Pergi. Melihat banyak orang tercengang ketika mereka melihat Long Chen dan tidak tahu bagaimana menyingkir, rubah iblis berekor 9 bermata ungu di bahu Bai Xiaolei berteriak dengan dingin. Ketika berhenti berteriak, gelombang udara ungu melonjak. Banyak orang mendengar suara rubah iblis berekor 9 bermata ungu, dan tiba-tiba merasa pusing. Mereka kehilangan kesadaran sesaat, dan semua orang terkejut dan buru-buru menyingkir. Long Chen mengangguk. Rubah kecil ini memiliki penglihatan yang lebih baik daripada Bai Xiaolei dan tahu cara menangani api. Dia mengangkat kakinya dan berjalan menuju tengah aula. Diakon buru-buru datang menyambut mereka. Dia adalah diaken dan hanya bisa melayani sebagai resepsionis. Dia tidak memenuhi syarat untuk duduk dan hanya bisa berdiri bersama mereka. Melihat ketaatan diaken, para ahli di sini menjadi lebih berani. Bahkan ada ahli setingkat Saint King yang duduk di kepala aula. Ini jelas mengambil alih tahta. Turun dari sini. Ketika Long Chen berjalan menuju kursi pertama, rubah iblis berekor 9 dengan mata ungu berteriak dengan dingin. Apakah Anda dekan Akademi Cakrawala Tinggi? Saya tidak percaya. Lelaki tua yang duduk di kursi depan itu mencibir, masih duduk di posisinya, tidak bergerak. Xiaolei, murid langit akan membunuhmu. Xiao Jiu berteriak dengan dingin, dan gambaran 6 sinar muncul di pupil ungunya dalam sekejap. Pada saat yang sama, pola 6 sinar juga muncul di pupil mata Bai Xiaolei. Puff! Orang tua yang duduk di kursi depan segera merasakan ada yang tidak beres. Saat dia hendak melawan, seteguk darah tiba-tiba muncrat dan dia berguling dari kursi depan. Tapi Long Chen bahkan tidak melihat pria itu, dan hanya berjalan, dan pria tua itu berguling di kaki Long Chen. Yang tidak disangka semua orang adalah ketika lelaki tua itu berguling ke kaki Long Chen, lehernya mengenai ujung pedang Evil Moon di belakang Long Chen. Dragon Bone Evil Moon sangat besar, tersampir di belakang punggung Long Chen, gagang pisau ada di bahu kanan, ujung pisau ada di ujung kaki kiri, hanya beberapa inci dari tanah. Leher lelaki tua itu menggaruk ujung pisau Dragon Bone Evil Moon, dan tubuhnya tiba-tiba berada di tempat yang berbeda, dia bahkan mati begitu saja tanpa mengeluarkan suara. Para ahli yang hadir sangat ketakutan. Itu adalah ahli setingkat Saint King. Apalagi memenggal kepala, bahkan jika tubuh meledak, jiwa tidak akan hancur. Bahkan jika jiwa dihancurkan, masih ada kemauan yang tersisa. Namun saat ini, seluruh auranya telah hilang sepenuhnya, yang berarti dia telah mati total. Para murid yang mengikuti lelaki tua itu semuanya terkejut dan marah. Kamu tidak memiliki integritas moral. Long Chen berkata dengan marah. Itu tidak ada hubungannya denganku. Semua orang melihatnya, dialah yang menabrakku. Jangan menuduh orang baik dengan tidak adil, kata Dragon Bone Evil Moon. Long Chen terlalu malas untuk mendengarkan kesesatannya. Meskipun orang ini melakukannya dengan sempurna, Long Chen tidak percaya bahwa Saint King yang kuat akan menyeka lehernya sendiri tanpa rasa bahaya. Selain itu, bisakah Anda, Dragon Bone Evil Moon, dianggap orang baik? Namun, ini bukan waktunya untuk berdebat dengan Dragon Bone Evil Moon. Long Chen hanya bisa berpura-pura bahwa ini hanya kecelakaan, dan berjalan ke kursi pertama, menjentikkan jubahnya, meletakkan Dragon Bone Evil Moon di sampingnya, dan duduk perlahan. Idiot, cepat buatkan teh. Kenapa kamu tidak mengedipkan mata sama sekali? Pada saat ini, rubah kecil mengutuk di telinga Bai Xiaolei. Membuat teh. Saya tidak tahu caranya. Lagi pula, tidak ada teh. Bai Xiaolei bingung. Bodoh, tidak apa-apa menuangkan air tanpa teh, tegur rubah kecil. Tapi sebelum Bai Xiaolei bisa melakukan apapun, Diaken sudah menyajikan teh untuk Long Chen. Long Chen mengambil cangkir teh dan menyesapnya, lalu meletakkan cangkir tehnya. Lalu dia melirik ahli yang hadir dan berkata dengan dingin. Siapa yang baru saja berteriak di sini? Berdiri. 4709. Long Chen berteriak dengan dingin, dan ribuan ahli di aula terkejut, mereka tidak dapat membayangkan bahwa dekan Akademi Cakrawala Tinggi begitu muda dan mendominasi. Akademi Cakrawala Tinggi dikenal sebagai akademi terbaik di dunia. Ini adalah warisan tertua di 9 langit dan 10 bumi. Ketika seorang tamu terhormat datang berkunjung, tuan rumah tidak bisa menjauh. Inikah cara Anda memperlakukan tamu? Pada saat ini, seorang pria berkepala botak dengan tanduk aneh di kepalanya berteriak dan berdiri. Ini adalah orang yang kuat di alam ilahi. Dilihat dari auranya, dia baru saja dipromosikan. Energi dan darahnya berfluktuasi sangat kuat. Dia diberkati oleh kekuatan takdir di sekujur tubuhnya, dan dia adalah seorang doyen bintang 8. Tamu, apakah kamu seorang tamu? Enyahlah. Long Chen mendengus dingin. Boom. Begitu kata-kata Long Chen masih bergulir di ujung lidahnya, perisai 3 bunga transparan muncul di depan orang aneh botak. Orang aneh botak telah bersiap. Dia berteriak, meninju keras, dan mengumpulkan semua kekuatannya menjadi satu pukulan. Alhasil,
Ketika ia meninju perisai 3 bunga tersebut, ia terkejut saat mengetahui bahwa pukulannya justru menembus perisai. Perisainya lemah dan tubuhnya juga mengenai perisai tersebut. Kekuatan pukulannya menghilang tanpa jejak, setiap tetes diserap oleh perisai. Bas! Pada saat ini, kekuatan besar datang dari perisai, dan kepala botak itu terkejut saat mengetahui bahwa kekuatan yang telah diserap oleh perisai dikembalikan kepadanya secara utuh. Hah! Kepala botak itu seperti bola tanah liat yang ditembakkan dari ketapel. Ia melesat keluar dari pintu aula utama dan menghilang dalam sekejap. Tidak diketahui seberapa jauh ia terlontar. Melihat posturnya, pasti akan terbang keluar dari batas Akademi Cakrawala Tinggi. Ketika Diaken Tua Akademi melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan perasaan senang. Orang ini memiliki mulut yang buruk sebelumnya. Benar saja, orang jahat perlu dihukum oleh orang jahat. Dekan Longchen adalah musuh orang jahat. Kalian semua tahu bahwa Akademi Cakrawala Tinggi adalah akademi tertua di 9 surga dan 10 negeri. Ketika Anda datang, Anda harus kagum dan tidak berbicara sombong di sini. Jika Anda datang dengan pikiran terbuka untuk bertukar dan belajar, kami akan buka pintu untuk menyambutmu. Jika Anda ingin memamerkan kekuatan Anda di sini, dan Anda ingin mendominasi Akademi Cakrawala Tinggi untuk membuktikan kekuatan Anda, hei, maka saya khawatir Anda tidak akan dapat melakukan apa yang Anda inginkan. Longchen berkata dengan nada menghina. Sekilas Longchen dapat melihat bahwa ada sesuatu yang salah dengan aura kelompok orang ini, mereka berbeda dari semua makhluk yang bersentuhan dengan Longchen, dan hukum serta fluktuasi surgawi mereka berbeda. Kami datang ke sini tanpa niat buruk. Kami ingin memanggil anggota klan di akademi untuk kembali, tetapi pejabat senior akademi Anda menghindari kami. Apa maksudnya? Seorang lelaki tua mengenakan jubah abu-abu dan membawa pedang panjang berteriak dengan dingin. Ki dan darah lelaki tua ini tidak terlihat jelas, dan fluktuasinya tidak jelas, tetapi matanya setajam pisau. Sekilas, dia terlihat seperti Saint King dengan aura yang sangat kuat. Orang ini tidak mudah untuk dihadapi di pandangan pertama. Namun, Longchen masih tidak menganggapnya serius, dan ada sedikit ejekan di sudut mulutnya. Kamu berasal dari klan Hetuo. Ketika Longchen melihat identitasnya sekilas, lelaki tua itu sedikit terkejut, tetapi dia masih terlihat sombong dan berkata, "Tidak salah. Saya di sini untuk menjemput murid-murid klan Hetuo dan kembali ke surga Kaisar. Saya tidak langsung membawa mereka pergi, tetapi ingin menyapa Akademi Cakrawala Tinggi dulu. Saya sudah melakukan yang terbaik untuk bersikap sopan, tetapi Akademi Cakrawala Tinggi Anda sangat acuh tak acuh, bukankah itu terlalu kasar? Ya, Akademi Cakrawala Tinggi Anda terlalu kasar dan biadab. Apakah Akademi nomor 1 di dunia telah kehilangan semua etiket dalam warisan?" Untuk sesaat, para ahli yang hadir, ada banyak tuduhan dan mereka akhirnya mengambil kesempatan untuk menyerang Longchen. Bai Xiaolei berdiri di samping Longchen dan merasa sedikit panik. Jika dia dituduh oleh begitu banyak orang pada saat yang sama, dia tidak akan dapat menemukan cara untuk melawan. Tetapi ketika dia melihat ke arah Longchen, dia menemukan bahwa Longchen tenang dan tenang, tanpa rasa panik. Menerapkan kesopanan dan kebenaran. Kamu tidak muda lagi. Mengapa di usia yang begitu tua, kamu hidup hanya dengan satu wajah? Longchen berkata dengan nada menghina. Apa maksudmu? Wajah lelaki tua itu menjadi gelap. Ketika kamu datang berkunjung, siapa di antara kalian yang menyerahkan kartu ucapan? Longchen bertanya. Ini, tapi aku. Orang tua itu hendak berdalih. Siapakah di antara kalian yang telah menyerahkan kartu ucapan? Longchen bertanya lagi. Saat ini semua yang bertanya tidak bisa berkata-kata, kalau dibilang terburu-buru dan lupa membawanya, itu sangat tidak bisa dibenarkan. Selama kamu bukan musuh, sekte manapun yang didatangi, harus membawa beberapa hadiah. Hadiah ini tidak perlu mahal, kuncinya adalah sikap hormat. Sekte juga dapat menilai niat pihak lain berdasarkan jumlah hadiahnya. Ketika orang lain datang, selama mereka belum terjatuh, mereka akan mengembalikan hadiah tersebut. Meskipun hadiah balasannya mungkin tidak lebih mahal dari hadiah yang diberikan, itu tidak akan membuat Anda menderita, jika tidak, Anda akan mudah dikritik dan memengaruhi reputasi Anda. Saya akan mengembalikan sebanyak yang Anda bawa, inilah yang disebut timbal balik, dan ini adalah cara dan sarana untuk meningkatkan komunikasi. Melihat ekspresi kelompok orang ini, Longchen tahu bahwa tebakannya benar, dan berkata dengan nada menghina. Saya datang ke pintu dengan tangan kosong, tetapi saya mengatakan bahwa saya sopan dan santun. Ini benar-benar seperti menggambar hidung dan wajah di selembar kertas yang besar. Petik 2. Begitu Longchen mengucapkan kata-kata ini, semua ahli yang hadir memerah karena ketidakpuasan, dan dibantah oleh Longchen dan tidak bisa berkata-kata. Bai Xiaolei memandang Longchen dengan kagum di wajahnya. Kata-kata Longchen sangat tajam, sama seperti kata-kata 9 surga. Di depan pintu, sangat memuaskan untuk membunuh musuh sampai mereka melarikan diri. Rubah kecil itu duduk di bahu Bai Xiaolei, mengangkat dagunya tinggi-tinggi dan mengarahkan matanya ke bawah. Gerakannya terlihat sangat melelahkan,
tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Rubah kecil itu hanya perlu melihat orang lain dengan dagunya. Di aula utama, selain dia Ken tua, ada 3 lelaki tua dari akademi. Mereka bertanggung jawab membuat teh dan menuangkan air. Pada saat ini, mereka hampir bertepuk tangan pada Long Chen. Apa yang dikatakan Long Chen terlalu memuaskan. Tuan Dekan, memang benar kami salah dan kehilangan tata krama. Kami sebenarnya membawa kartu ucapan dan hadiah salam. Maaf, ini kartu ucapan dan hadiah kami. Kali ini, seorang wanita keluar sambil memegang hadiah di kedua tangannya dengan kartu ucapan di atasnya. Begitu wanita itu berdiri, dia segera menyebabkan banyak ahli yang hadir mencibir. Mereka semua sudah ada di sini, dan mengeluarkan kartu ucapannya sekarang. Artinya berbeda, dan itu sangat memalukan. Lupakan, jika Anda mengirimkan ini saat ini, di satu sisi, itu akan merusak reputasi. Di sisi lain, itu akan membuat Akademi Cakrawala Tinggi kita terlihat mendominasi dan tidak cukup murah hati. Jika ada yang Anda inginkan, katakan saja. Selama itu bukan permintaan kasar, aku, Akademi Cakrawala Tinggi, akan mencoba yang terbaik untuk memuaskanmu. Melihat wanita itu cukup masuk akal, nada suara Long Chen menjadi sedikit lebih lembut. Ini salah kami sejak awal. Kalau kami mengakui kesalahannya, kami harus memperbaikinya. Bagaimana kita bisa menambah kesalahannya? Tolong minta dekan untuk memeriksanya. Wanita itu memegang kotak hadiah dan kartu ucapan di kedua tangannya dan berkata dengan tulus. Idiot, apa yang kamu pikirkan? Pergi dan ambil. Apakah kamu masih menunggu bos mengambilnya sendiri? Dia begitu besar sehingga kepalanya tumbuh sia-sia, kata rubah kecil kepada Bai Xiaole. Bai Xiaole kemudian berlari ke depan dan mengambil kotak hadiah dan menyerahkannya kepada Long Chen. Ketika Long Chen menerima kartu ucapan itu dan melihatnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Itu sebenarnya mereka. 4710. Isi kartu ucapannya sederhana dan kata-katanya tulus. Tanda tangan terakhir ternyata adalah klan Thunder Falcon. Ketika dia melihat klan Thunder Falcon, pikiran Long Chen langsung membayangkan seorang gadis mungil namun anggun berambut perak dengan beberapa kilatan simbol guntur di matanya. Lei Yun-er. Long Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak membaca nama itu dengan lembut, dan senyuman muncul di sudut mulutnya. Dia adalah gadis kecil yang lugas dan menyenangkan. Dia tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang. Setelah membaca kartu ucapan, Long Chen menyerahkan kartu ucapan dan kotak hadiah kepada Bai Xiaole. Melihat Long Chen tidak membuka kotak hadiah, Bai Xiaole merasa gatal di hatinya dan ingin membuka kotak hadiah untuk melihatnya, tetapi dimarahi oleh rubah kecil. Bagaimana kamu bisa begitu bodoh? Tidak sopan melihat hadiah di depan orang lain, dan kamu tidak bisa mengintipnya, mengerti? Setelah mendengar apa yang dikatakan rubah kecil, Bai Xiaole harus menekan rasa penasarannya dan berdiri di samping Long Chen dengan jujur. Dekan Long Chen, Akademi Cakrawala Tinggi memiliki tradisi yang panjang, dengan banyak cabang dan murid di setiap sudut dunia. Saya ingin tahu apakah ada murid dari klan Thunder Falcon saya yang datang untuk belajar. Wanita itu melihat bahwa Long Chen menerima undangan tersebut, dan melihat senyuman di sudut mulutnya, dia langsung bertanya dengan penuh semangat. Tidak ada murid klan Thunder Falcon di akademiku. Long Chen menggelengkan kepalanya. Mendengar apa yang Long Chen katakan, wanita itu tiba-tiba memiliki sedikit kekecewaan di matanya dan hendak berdiri untuk pergi. Long Chen berkata, Nona, silakan tinggal. Meskipun tidak ada murid keluarga Thunder Falcon di akademi saya tahu di mana Anda bisa menemukannya. Long Chen tersenyum. Setelah mengatakan itu, Long Chen mengeluarkan sebuah kotak kecil yang halus dan menyerahkannya kepada Bai Xiaole. Bai Xiaole tertegun sejenak, tetapi kepalanya dipukul oleh rubah kecil dengan cakar kecilnya. Bai Xiaole kemudian mengerti apa yang harus dia lakukan. Dia segera memberikan kotak kecil itu kepada wanita itu. Wanita itu mengambil kotak itu tetapi tidak tahu harus berbuat apa. Sangat tidak sopan membuka kotak itu di sini, tetapi jika dia tidak membukanya, dia tidak tahu apa yang Long Chen maksud. Kotak itu berisi hadiah dari akademi dan lokasi klanmu. Kamu dapat menemukan tempat di mana tidak ada orang di sekitar yang bisa melihat dan membukanya. Long Chen berkata sambil tersenyum. Wanita itu langsung gembira setelah mendengar ini. Terima kasih, Dekan, kami 3 bersaudara telah melalui kesulitan yang tak terhitung jumlahnya, mengikuti Star Sea Sky Road, dan menyeberangi Sea of Broken Stars untuk datang ke sini, dan akhirnya menemukan klan kami. Wanita itu menangis kegirangan, dan kemudian dia benar-benar bersujud kepada Long Chen, dan 2 wanita yang datang bersamanya juga bersujud, wajah mereka penuh kegembiraan. Tidak perlu bersikap sopan di antara kita. Kamu akan mengerti ketika kamu menemukan klanmu. Long Chen tersenyum dan melambaikan tangannya, dan gelombang udara lembut mendukung mereka, membuat mereka tidak bisa berlutut. Mereka bertiga sangat bersemangat sehingga mereka membungkuk kepada Long Chen lagi sebelum keluar dari aula. Mereka bertiga meninggalkan batas Akademi Cakrawala Tinggi dan menemukan tempat yang aman sebelum membuka kotak kecil itu.
Setelah membuka kotak tersebut, di dalamnya terdapat peta dengan titik-titik yang ditandai, yang membuat mereka bertiga berteriak kegirangan. Tidak, ada sesuatu yang lain di dalam kotak itu. Tiba-tiba, seorang wanita menemukan ada 3 kotak kecil di bawah peta. Dia mengeluarkan sebuah kotak kecil, dan tidak ada yang aneh dari kotak itu. Namun ketika kotak itu dibuka, guntur yang tak berujung dimuntahkan, dunia bergetar, dan lokasi mereka diselimuti oleh lingkaran cahaya guntur yang tak berujung. Ini adalah ketika mereka melihat ramuan yang berkedip dengan guntur emas di dalam kotak kecil, mereka bertiga terkejut. Itu adalah ramuan guntur, tetapi dengan pengetahuan mereka, mereka tidak dapat membedakan tingkat ramuan yang berapa itu. Namun dilihat dari kekuatan petir yang sangat besar dalam ramuan tersebut, dapat diketahui bahwa ini jelas merupakan harta karun di luar imajinasi mereka. Jangan perlihatkan hartamu dengan sia-sia, segera simpan, kata seorang wanita. Ketika kotak itu ditutup, cahaya gemuruh di langit menghilang, dan aura ramuan itu tidak lagi bocor sama sekali, semuanya barusan tampak seperti ilusi. Ya Tuhan, apa yang diberikan dekan ini kepada kita? Mengapa dia memperlakukan kita dengan baik, seru seorang wanita. Wanita terkemuka berkata, tidak heran dekan meminta kami untuk menemukan tempat di mana tidak ada orang di sekitar untuk melihatnya. Diperkirakan ramuan ini akan membuat banyak orang iri. 2 kotak kecil lainnya, bisakah mereka, kata seorang wanita sambil menutup mulutnya. Totalnya ada 3 kotak, ketiganya terkejut, mereka menyimpan kotak itu, membungkuk ke arah Akademi Cakrawala Tinggi lagi, dan segera melarikan diri. Di akademi, Long Chen duduk di aula utama, memandang semua orang dengan dingin, dan berkata dengan tenang. Kamu datang ke Akademi Cakrawala Tinggi untuk menemukan klanmu, itu tidak masalah. Semua murid Akademi Cakrawala Tinggi ku bebas. Kami tidak akan pernah menahan mereka. Jika mereka ingin pergi, kami tidak akan menghentikan mereka. Demikian pula, jika mereka tidak ingin pergi, tidak ada yang bisa memaksa mereka. Saya dapat menyampaikan niat Anda sehingga setiap murid akademi mengetahuinya. Namun, Anda tidak bisa masuk ke dalam akademi saya. Saya hanya mengizinkan Anda menyiapkan titik perekrutan di luar akademi. Anda dapat mencoba yang terbaik untuk menarik klan Anda agar mengikuti Anda. Sekali lagi, semuanya harus bersifat sukarela dan tidak dapat dipaksakan. Jika tidak, jangan salahkan kami jika berbuat kasar. Mendengar apa yang dikatakan Long Chen, para ahli yang hadir semua mengangguk secara diam-diam. Meskipun Long Chen ini galak, dia masih sangat bijaksana, dan kondisi yang dia usulkan dapat diterima oleh semua orang. Akibatnya, suasana tegang di aula tiba-tiba berkurang, beberapa orang langsung mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada Long Chen dan meminta maaf atas kecerobohan mereka sebelumnya. Apa yang dilakukan Long Chen bukanlah sebuah konsesi, tapi semua ini adalah tujuan Akademi Cakrawala Tinggi. Jika Long Chen bertindak sesuai dengan sifatnya, mari kita lihat apakah aku bisa mengalahkanmu. Namun, sebagai dekan, Long Chen tidak bisa melakukan sesuatu sesuai dengan kepribadiannya sendiri, tetapi dari sudut pandang akademi, jadi inilah satu-satunya cara. Beberapa orang langsung pergi setelah mendapatkan janji. Mereka bergegas ke tempat berikutnya. Melalui pemahaman, Long Chen mengetahui bahwa mereka semua berasal dari surga kaisar. Karena gerbang 9 surga terbuka, tetapi tidak sepenuhnya terbuka, orang-orang di dalamnya sudah mulai merencanakan masa depan, mengirim sekelompok orang untuk menyeberangi lautan bintang patah yang berbahaya untuk datang ke sini, dan mengumpulkan anggota klan yang kuat terlebih dahulu untuk menghindari didahului oleh kekuatan lain. Lautan bintang patah sangatlah berbahaya, menjadi lebih lembut karena munculnya gerbang 9 surga, namun meski begitu, seseorang masih bisa kehilangan nyawanya kapan saja. Mampu melewatinya umumnya tidak ada hubungannya dengan kekuatan dan bergantung pada keberuntungan. Mereka melewati lautan bintang yang rusak, tetapi mereka juga membayar harga yang mahal, banyak orang tewas dalam perjalanan, mereka sangat beruntung karena setengah dari mereka berhasil melewatinya. Mereka yang datang ke Akademi Cakrawala Tinggi hanya beberapa orang, dan masih banyak makhluk lainnya, mereka semua menanyakan keberadaan anggota klan mereka, dan pada saat yang sama, mereka mati-matian merekrut murid di kota-kota besar. Mereka membawa segala macam harta langka dari surga kaisar dan mencoba yang terbaik untuk memperkenalkan kekuatan mereka, seberapa kuat mereka di surga kaisar, manfaat apa yang akan mereka dapatkan setelah bergabung dengan mereka, dan lain-lain. Untuk sesaat, seluruh dunia mulai mendidih, saat semakin banyak ahli keluar dari lautan bintang yang rusak, aura tidak menyenangkan secara bertahap memenuhi udara.